Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun al-jihadu minal iman. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab jihad adalah bagian daripada iman. An Abi Hurairah wa fi tariqin qala sami'tu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi tariqin qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi dan dalam jalan lainnya, berkata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli an urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin aw adkhalahu al-jannah atau udkhilahul jannata. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, intadaballahu liman kharaja fi sabili. Allah Subhanahu wa taala menyeru bagi orang-orang yang keluar di jalannya. Maksudnya keluar di sini ikhwan adalah berjihad. Kata-kata khuruj dalam Al-Quranul Karim banyak diartikan dengan jihad. Intadaballahu liman kharaja fi sabilih. Allah menyeru bagi orang-orang yang keluar berjihad di jalannya, la yukhrijuhu illa imanun bi. Tidaklah dia itu keluar, tidaklah mengeluarkannya dari rumahnya untuk berjihad kecuali karena imannya kepadaku. Menunjukkan bahwasanya ikhwan, tujuannya dalam berjihad bukanlah manusia, bukanlah harta, tapi karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwan rahimakumullah, tidak semua orang yang berperang itu sama ganjarannya. Ada yang diganjari dengan surga, ada pula diganjari dengan neraka. Wa'iyatan billah. Ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, rajulun qatala hamiyatan. Ada seorang yang berperang hamiyah karena membela sukunya, sukuisme. Membela kesukuan berdasarkan kesukuan. Peperangannya adalah peperangan suku atau etnis. Man qatala limaghnamin. Ada juga orang-orang yang dia berperang limaghnam, untuk mendapatkan harta rampasan perang. Ayyu dzalika fi sabilillah. Yang mana yang namanya peperangan itu fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia berperang tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah, bukan karena harta rampasan perang, bukan pula karena hamiyah, fanatik kelompok dan golongan, bahkan kita katakan bukan pula karena semangat nasionalis berperang, ya, karena semangat nasionalis, karena kebangsaan, tapi dia berperang
untuk menegakkan kalimat Allah, fahuwa fi sabilillah. Itulah yang namanya jihad fi sabilillah. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya niat. Wallahi ikhwan, semua amalan yang kita perbuat tergantung apa niat kita. Jika dia mulia tapi tidak benar niatnya, berubah menjadi amalan yang paling hina, ya Allah Subhanahu wa taala akan mengganjari kita dengan neraka, wa iyadzan billah. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Muslim, di antara 3 orang yang pertama kali dibakar adalah seorang yang terbunuh dalam peperangan. Ditampakkan Allah SWT semua kenikmatan hidup di dunia berupa kekuatan fisik, tubuh yang kuat, keahlian bermain senjata. Kemudian ditanyakan Allah kepadanya, untuk apa semua nikmat ini kau perbuat? Dia katakan, Allah, kugunakan untuk berperang di jalanmu sehingga aku pun terbunuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, kadzabta, engkau berdusta karena engkau berperang. Innama qatalta liyuqala jari, karena tujuanmu berperang kau ingin disebut pemberani. Maka ikhwan, kata Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, barang siapa yang dia keluar berjihad dalam rangka memenuhi seruan Allah SWT, tidaklah motivasi yang mengeluarkannya kecuali karena iman kepadaku, wa tasdiqun bi rusuli, kecuali karena membenarkan rasul-rasulku. Maksudnya membenarkan rasul-rasul yang mengajak umatnya untuk berperang jalan Allah SWT, yang menjanjikan umatnya kemenangan ketika mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ikhwan, setiap nabi menjanjikan umatnya kemenangan ketika mereka berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan rasul-rasulku, ya, dan segala macam bentuk pembangkangan kepada Rasulullah SAW, semua rasul, akan membuahkan kebinasaan setiap umat. Dan perang Uhud menjadi saksi sejarah ketika pembangkangan sebagian sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sebagai pelajaran bagi kita dan bagi mereka ketika mereka menentang Rasulullah SAW. Padahal ikhwan, karena takwil, bukan dengan sengaja mereka menentang, karena takwil. Karena mereka menganggap peperangan telah usai, musuh-musuh telah berlari, harta rampasan perang telah ditinggalkan, maka mereka pun turun. Bukan dengan sengaja, dengan takwil. Akhirnya dengan takwil yang salah ini Allah menghukum mereka. Jadi barang siapa yang keluar berperang di jalan Allah SWT, mengikuti sunnah Allah, tidaklah motivasinya kecuali karena iman kepadaku, wa tasdiqun bi rusuli, dan membenarkan para rasul-rasulku. Ya, dan di sini ikhwan, isyarat bahwasanya jihad adalah bagian daripada iman, dan jihad adalah merupakan amal. Dan dari hadis inilah Ahlus Sunnah Jamaah menyatakan bahwasanya amal adalah bagian daripada iman, dan di antara cabang-cabang iman adalah jihad fisabilillah. Bagi orang-orang yang dia ikhwan tidak berjihad, tentu berkurang imannya. Bahkan wajib hukumnya setiap orang berniat jihad. Andai kata ada orang yang tidak pernah punya niat dalam hatinya berjihad, maka dikhawatirkan sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yaghzu, barang siapa yang tidak pernah berjihad, walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, dan tidak pernah dia meniatkan dalam dirinya untuk berperang, mata ala syu'batin min syu'abin nifaq, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dia akan mati di antara cabang-cabang kemunafikan. Dan ini ikhwan menunjukkan bahwasanya di antara cabang-cabang kemunafikan adalah malas berjihad, enggan berjihad. Maka ikhwan, ini menunjukkan iman yatafadhal, iman bertingkat-tingkat, iman bertambah dan berkurang. Ada orang-orang mukmin yang dalam hatinya ada keinginan untuk berjihad, ada yang dia tidak ada di dalam hatinya, dia dalam hatinya keinginan berjihad. Dan ada yang telah berjuang berjihad di Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang belum. Dan ini semuanya menunjukkan bertingkat-tingkatnya iman. Kita lanjutkan. An urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin aw udkhilahul jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, an urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimah, kecuali ketika motivasinya keluar karena iman kepadaku, membenarkan Rasulku untuk berjihad, kecuali aku akan memulangkan dia ke rumahnya, ke kampung halamannya, bima nala min ajrin, dan dia pulang dengan membawa ganjaran pahala, aw ghanimatin,
pulang dengan membawa harta rampasan perang. Subhanallah. Dari sisi materinya mereka pulang membawa kemenangan, membawa harta rampasan perang, kemuliaan Islam. Dari sisi materinya mereka pulang membawa ganjaran pahala. Ya Allah Subhanahu wa taala siapkan. Au udkhilahul jannah, atau aku akan masukkan dia ke dalam surga. Tentunya ini adalah kenikmatan yang terbesar setelah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya inilah keberuntungan terbesar setelah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keberuntungan kecuali andai kata seseorang diselamatkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Maka miqyas al-falah wan najah, standar keberuntungan ikhwan bukan di dunia ini, tetapi di negeri akhirat sana. Barang siapa yang selamat dari neraka, dialah yang beruntung. Kemudian, walaula an asyqa ala ummati ma qa'adtu. Laula an asyqa ala ummati, andai kata tidak memberatkan bagi umatku, ma qa'adtu khalfa sariyatin. Berkata Rasulullah SAW, andai kata tidak memberatkan bagi umatku, tidak akan pernah aku itu berdiam, tidak pergi, tidak berangkat, kecuali aku harus terus-menerus berjihad di belakang sariyah, pasukan kaum muslimin. Wa min tariqin ukhra, dan dalam jalan lain, walladzi nafsi biyadihi, demi dia yang di tanganku, demi dia Allah yang jiwaku di tangannya, laula anna rijalan minal mu'minina la tatibu anfusuhum an yatakhallafu anni wala ajidu ma ahmiluhum alaihi ma takhallaftu an sariyatin taghzu fi sabilillah walakin la ajidu humulatan wala ajidu ma ahmiluhum alaihi wa yashuqqu alayya an yatakhallafu anni walladhi nafsi biyadihi lawadittu an uqtala fi sabilillah thumma ahya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku. Dan ini ikhwan menunjukkan rahmatnya Nabi kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali keinginan Rasulullah SAW mengerjakan yang paling utama, tapi khawatir menjadi beban bagi umatnya, beliau tinggalkan. Di antaranya adalah qiyamul lail ketika Ramadan. Banyak yang Rasulullah ingin berbuat, tapi khawatir ketika diikuti umatnya menjadi wajib, dia tinggalkan sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Qad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, azizun alaihi ma anittum, alangkah beratnya bagi mereka apa-apa yang persulit kalian. Harisun alaikum, begitu keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangkan semua kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufun rahim, dan kepada orang-orang beriman alangkah lembutnya beliau, alangkah sayangnya beliau sallallahu alaihi wasallam, alangkah sayangnya beliau kepada kita. Bahkan ikhwan rahimakumullah, Rasulullah lebih cinta kepada diri kita daripada ikhwan rahimakumullah kita mencintai diri kita sendiri. Kita semuanya mencintai diri kita, bukankah demikian? Demi Allah sungguhnya Rasulullah lebih mencintai diri kita, umatnya, melebihi cintanya kita kepada diri kita sendiri. Dan Allah lebih kasih kepada kita, lebih mencintai kita daripada ibu bapak kita sendiri. Makanya ikhwan, dalam syariat Rasulullah, semua Rasulullah mudahkan. Ketika ada yang berpuasa sepanjang hari, Rasulullah larang. Ada yang tidak mau nikah, Rasulullah larang. Ada yang mau qiyamul lail sepanjang malam, Rasulullah larang. Dalam banyak hal. Kalau enggak memberatkan, akan kuperintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka sholat. Banyak. Karena
rahimnya Rasulullah SAW kepada umat ini. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, ma qa'adtu khalfa, aku tidak akan pernah berdiam diri khalfa sariyatin, di belakang kelompok yang kuutus untuk pergi. Dalam riwayat lain, wa fi tariqin ukhra wa min tariqin ukhra wa min tariqin ukhra walladzi nafsi biyadihi. Dalam jalan-jalan riwayat lainnya Rasulullah mengatakan, demi Dia Allah yang jiwaku di tangannya, laula anna rijalan minal mu'minina la tatibu anfusuhum an yatakhallafu anni, kalaulah bukan karena ada sebagian daripada orang-orang beriman, la tatibu anfusuhum an yatakhallafu anni, mereka merasa tidak nyaman, tidak ikut perang bersamaku. Subhanallah. Dan inilah para sahabat, ikhwan rahimakumullah. Mereka tidak pernah merasa nyaman di rumah ketika melihat Rasulullah dan para sahabat berperang. Allah, kita lihat Hanzalah ghasilul malaikah, baru menikah ikhwan, baru menikah, dia baru pengantin. Pengantin baru atau baru pengantin? Pengantin baru, ikhwan rahimakumullah. Subhanallah. Datang seruan jihad, mandi jinabat pun belum. Ketika pergi Rasulullah SAW, pergi para sahabat, subhanallah, kurma lagi ranum-ranumnya di Madinah, istri menunggunya, dia tinggalkan ikhwan, istrinya, dia berangkat berperang. Kalau kita mungkin, aduh, gimana akhi? Payah kayaknya ceritanya dah. Nanti dululah bab jihad, sementara tutup dululah. Ini bab muasyaratuz zauj, ini bab untuk bergaul sama istri. Sahabat Allah tidak. Dia pergi ikhwan dan dia berperang dan dia terbunuh dan dia dimandikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Antum mau dimandikan malaikat? Yasir? Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, laula anna rijalan minal mu'minina la tatibu anfusuhum an yatakhallafu anni, kalaulah saja tidak karena sebagian daripada orang-orang beriman mereka tidak merasa tentram dan nyaman, tidak ikut bersamaku, wala ajidu ma ahmiluhum alaih, sementara aku sendiri tidak mampu membawa mereka. Dalam perang Tabuk ikhwan, ada beberapa orang yang datang ke Rasulullah daftar jihad, ditolak. Bukan apa-apa ditolaknya ikhwan, karena tidak ada yang mampu membawa mereka pergi. Enggak ada unta, enggak ada. Subhanallah. Gimana ayatnya Syekh? Kaifal ayah? Kaifal ayah ya hufaz? Tafidhu ayunuhum min ad-dam hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Aywa. Kaifal ayah? Mereka berlinangan air mata ditolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Subhanallah, enggak ada bekal dan perjalanan bukan pendek, panjang. Tabuk ikhwan, Tabuk naik itu sekitar 1000 kilo lebih, 900 mil. Masya Allah, kaki kita berjalan kempor di sana. Naik mobil aja 1 hari 1 malam. Wajadta al-ayah? Kaif? Tumma? Kaif Syekh? Lama tafaz ba'd. Baik. Ya ikhwan, wajhu syahid, mereka datang berlinangan air mata ditolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditolak? La ajidu ma ahmilukum alaih. Berkata Nabi, Allah mengatakan la ajidu ma ahmilukum alaih. Enggak ada yang bisa membawa kalian. Tafidhu a'yunuhum min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Berlinangan air mata mereka karena enggak memperoleh, enggak mendapatkan bekal untuk berperang. Dia modalnya adalah nyawanya, ikhwan. Tenaganya. Dia enggak bisa berkorban untuk umat ini kecuali inilah diriku yang ada, ya Rasulullah. Inilah kusiapkan untuk berjihad di Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan. Begitulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Maka kita pun ikhwan, apa yang bisa kita buat untuk dakwah? Untuk kemenangan Islam buat. Antum enggak bisa punya harta, enggak bisa berdoa, datang ajalah kemari Masjid Sabilun Najah. Apa yang bisa ku buat? Tak angkat-angkat apa? Lapor sama Ustaz Jenul. Tayyib. Wala ajidu ma ahmiluhum alaih. Enggak ada bekal, enggak ada kendaraan tunggangan yang mereka dapat mengendarinya. Ma takhallaftu an sariyah.
pasti aku tidak akan pernah meninggalkan peperangan, meninggalkan jihad. Syariah adalah merupakan kelompok kecil yang diutus oleh Rasulullah SAW sebagai pengintai dan seterusnya. Syariah, ya, kelompok kecil, tidak semuanya dikeluarkan. Taghzu fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walakin la ajidu hamulatan, tapi karena aku tidak dapat bekal untuk mereka. Dan ini ikhwan menunjukkan bahwasanya kaum muslimin harus berbekal untuk persiapan jihad. Dan ini adalah hadis-hadis yang sangat disenangi kaum jihadiyun. Mereka mendengar hadis ini ketawa mereka. Wah, ini dia benar. Persiapan jihad, persiapan jihad. Sibuk naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan. Tapi wallahi ikhwan, jihad sekarang ini yang lebih dahsyat daripada itu adalah al-jihadu bil ilmi. Jihad dengan ilmu. Kita lihat syubhat di mana-mana. Syubhat. Ya, benar kata Syekh Muhammad Shalih Ibn Utsaimin. Sekarang ini jihad yang paling perlu kita persiapkan adalah jihad dengan ilmu. Siapkan peluru-peluru bukan dalam bentuk peluru tajam. Ilmu di dada kita ikhwan. Ini syubhat, ini bantahannya, ini syubhat, ini bantahannya. Semuanya kita masing-masing simpan peluru-peluru di rumah masing-masing. Tapi dalam bentuk ilmu. Jangan pula antum nyimpan senjata api nanti ustaz yang suruh. Ilmu saya masukkan apa ya ikhwan? Apa? Peluru-peluru maksudnya adalah ilmu-ilmu yang kita siapkan untuk menembak ahlul bid'ah itu. Dan jangan semua untuk bilang ahlul bid'ah tembak. Kebanyakan kaum muslimin awam. Provokatornya itu ahlul bid'ahnya. Ma takhallaftu an sariyatin taghzu fi sabilillah walakin la ajidu humulatan wala ajidu ma ahmiluhum alaih. Karena tidak ada kendaraan yang dapat aku membawa mereka dengannya. Wa yashukku alayya an yatakhallafu anni, dan aku begitu beratnya mereka tidak ikut berperang denganku. Walladzi nafsi biyadihi, demi dia Allah yang jiwaku di tangannya, lawadittu an uqtal, aku benar-benar ingin untuk terbunuh fi sabilillah. Thumma uhya, kemudian dihidupkan lagi. Thumma uqtal, kemudian dibunuh lagi. Thumma uhya, kemudian dihidupkan lagi. Thumma uqtal, kemudian dibunuh lagi. Berapa kali dibunuh ini? Baik. Orang-orang PLN antum sampaikan nanti salam saya lah. Pak Sunoto mana ini? Tambah ini ampere ini. Gimana supaya jangan mati-mati lagi? Bagian daripada jihad insyaallah. Baik. Jadi ikhwan kata Nabi, an lawadittu, betapa inginnya aku uqtad an uqtal, aku terbunuh. Subhanallah. Kita semua mencari kehidupan, para sahabat mencari kematian. Itu rahasia kesuksesan mereka ikhwan dalam semua peperangan. Makanya ikhwan demi Allah, ya, syubhat ketika masuk ke dalam hati seorang menganggap itulah jalan kebenaran menuju surga, mereka rela berkorban. Lihatlah kaum Khawarij modern sekarang ini, ikhwan. Mereka rela mati. Mereka enggak takut ikhwan, enggak takut karena mereka anggap ini adalah merupakan surga. Ya, ganjarannya surga. Bahaya. Doktrin yang salah membuat mereka rela mengorbankan nyawa mereka, jiwa mereka. Maka ikhwan, andai kata ini benar doktrinnya, subhanallah, lihatlah para sahabat. Ya, lihatlah Khalid dan pasukannya memerangi orang-orang Romawi, ya. Katakan kepada semua pengikutmu bahwa kami adalah orang-orang yang mencari kematian, lebih mencintai kematian daripada kalian mencintai kehidupan. Subhanallah. Kalau antum berperang sama orang gila, takut kita kan? Ya enggak? Dia enggak takut mati. Subhanallah. Biarlah mati, enggak takut. Sementara kita takut mati. Lihat. Makanya Allah menangkan mereka. Kata Rasulullah, lawadittu an uqtal fi sabilillah, aku ingin agar aku terbunuh di jalan Allah SWT. Nabi pun ingin terbunuh sallallahu alaihi wasallam. Tsumma uhya, kemudian Allah hidupkan kembali. Karena besarnya keutamaan terbunuh di jalan Allah, sehingga semua syuhada yang gugur, mereka itu ingin dihidupkan kembali berjihad untuk terbunuh lagi. Setelah hidup ingin lagi hidup untuk terbunuh lagi. Tsumma uhya, tsumma uqtal, tsumma uhya.
Dihidupkan, berjihad lagi, dibunuh. Kemudian dihidupkan kembali, kemudian dibunuh kembali. Subhanallah. Gimana ayatnya Ceh tentang masalah syuhada? Inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahumullah min wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian menganggap orang-orang terbunuh di Allah Subhanahu wa taala itu mereka mati, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup, ikhwan, dan mereka mendapatkan rezeki lebih daripada enaknya kita makan rutab ketika berbuka. Rutab, apa yang antum hadapi ini semua? Enggak ada apa-apa dibandingkan rezeki yang Allah berikan kepada para syuhada. Farihina bima atahumullah min min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Mereka memberitakan gembira bagi orang-orang yang belum mengikuti mereka. Ayo ikuti kami, ayo ikuti kami. Wallahi nikmat sekali kehidupan dalam alam barzah bagi para syuhada. Itu adalah merupakan salam yang Allah sampaikan daripada para mujahidin yang mereka syuhada terbunuh kepada kita semua ikhwan yang masih hidup. Farihina bima atahumullah min fadlih yastabshiruna billadzina yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la yahzanun. Enggak perlu khawatir, enggak perlu bersedih. Ba'da dzalik yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin. Mereka memberitakan berita gembira dengan karunia Allah berikan kepada mereka, keutamaan yang Allah SWT berikan kepada mereka. Ya inilah ikhwan bagian daripada Islam, jihad. Dan dia kata Rasulullah adalah dzarwatu sanamil Islam. Puncak ketinggian Islam ada pada jihad. Makanya ikhwan, Islam ini akan dia runtuh, akan hancur ketika jihad ditinggalkan. Bagaimana kata Rasulullah SAW? Ya, dalam hadisnya, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa ridhtum biz-zar' wa taba'tum adnab al-baqar." Kalau kalian berbuat riba dalam berjual beli, ina, sibuk mengurusi sawah ladang, mengikuti ekor-ekor sapi, ya, wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dzullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, la yanzi'u ankum, tidak akan pernah cabut dari kalian sampai kita kembali kepada agama kita yang benar. Ikhwan rahimakumullah. Adapun kaitan hadis dengan kitabul iman, hadis ini menunjukkan bahwasanya jihad adalah bagian daripada iman, cabang-cabang keimanan. Naam. Man yaqra' ba'da dzalik? Fadhal. Bismillah, walhamdulillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babu tatawwu'u qiyami ramadhana minal iman. An Abi Hurairah anna Rasulullah babu shaumi ramadhana ihtisaban minal iman. Babu shaumi ramadhana ihtisabu minal iman. Ihtisaban minal iman. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ماذا قرأت؟ قرأت صحيح البخاري؟ يقرأ الملخص يختلف. خلي اقرأ أنت، خذ. عن أبي هريرة اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أحسنت. قال الإمام البخاري رحمه الله باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. Bab tatawwu' artinya adalah sunnah qiyami Ramadan, sunnahnya mengerjakan salat Ramadan pada malam harinya, minal iman, bagian daripada iman. Bab mengerjakan tatawwu', berarti tatawwu' maknanya apa? Yang disunnahkan. Tarawih hukumnya sunnah, salat malam hukumnya sunnah. Minal iman, yang mengerjakannya, maka dia, ikhwan, perbuatan ini mengerjakan salat malam adalah bagian daripada iman. Subhanallah, ikhwan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan adalah bagian daripada iman. Untuk membantah kaum
Murji'ah yang mengatakan amalan enggak ada hubungannya dengan iman. Jadi ikhwan, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang kita kerjakan tiap malam insyaallah merupakan cabang-cabang daripada keimanan. Ya Allah akan menambah iman kita dengannya. Tidak akan kita melihat tatkala kita puasa, melaksanakan salat malam, salat sunnah, baca Quran, iman kita bertambah. Naam. Dan ini menunjukkan sahnya mazhab ahli sunnah bahwasanya iman bertambah. Ketika Ramadan iman bertambah-tambah, wallahi masjid-masjid penuh. Ya. Orang-orang mengurangi maksiatnya, bertambah iman. Karena banyaknya ketaatan, berkurang maksiat karena banyaknya iman. Babu shaumi Ramadhan ihtisaban minal iman. Bab berpuasa di bulan Ramadan ihtisaban. Ihtisaban artinya mengharapkan ganjaran. Minal iman, bagian daripada iman. Maka ikhwan rahimakumullah, puasa Ramadan juga bagian daripada iman. Tetapi yang mengerjakannya benar-benar karena mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kebiasaan. Bukan karena dia ingin diet. Bukan karena diperintahkan dokter dia untuk berpuasa supaya sembuh penyakitnya. Bukan, wallah. Berpuasa karena iman saja. Karena mematuhi perintah Allah Tabaraka wa ta'ala, yang merintahkan hamba-hambanya menahan diri. Mereka tinggalkan makanannya yang lezat, istri mereka tinggalkan semua yang halal untuk Allah Tabaraka wa ta'ala. Makanya ini semua bagian daripada iman. Tentunya ini menunjukkan amalan bagian daripada iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Man shama, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, wajhu syahid, karena iman, wa ihtisaban, karena mengharapkan ganjaran dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lampau. Di sini perlu digarisbawahi kata-kata imanan. Bahwasanya puasa adalah bagian daripada iman. Bahwasanya amal ibadah puasa adalah bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ganjarannya adalah Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lampau. Apakah semua dosa ya ikhwan dihapuskan dengan puasa Ramadan? Tidak. Apa yang dikecualikan? Dosa-dosa besar. Ahsantum. Yang menurut jumhur ulama, puasa, salat dan seterusnya, Ramadan dengan Ramadan, umrah dengan Ramadan, umrah, Jumat dengan Jumat, ini semua menghapuskan dosa-dosa kita dengan satu ketentuan, idza jitunibatil kabair, andai kata dijauhi dosa-dosa besar. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan, dosa-dosa besar tidak Allah ampuni kecuali kita bertobat daripadanya. Ramadan tidak akan menghapuskan dosa-dosa besar kecuali kita bertobat daripadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan as-salawatul khams, salat 5 waktu. Antara salat 5 waktu, as-salawatul khams, wal jum'atu ilal jum'ah, dan antara Jumat yang satu dengan Jumat yang kedua, wal umratu ilal umrati, dan antara umrah yang pertama dengan umrah yang kedua, wa Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan satu dengan Ramadan kedua, mukaffiratun lima bainahunna, menggugurkan, menghapuskan semua perbuatan-perbuatan dosa yang terdapat antara hal-hal tersebut. Idza ujtunibatil kabair, kecuali dijauhkan, kecuali jika dia menjauh dosa-dosa besar. Ini semua akan menghapuskan kecuali jika dia mampu menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Andai kata dia enggak bertobat daripada dosa-dosa besarnya, enggak akan bisa dapat puasanya menghapuskan dosa-dosanya, ikhwan. Qala ta'ala, Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. In tajtanibu, andai kata kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kami larang kalian mengerjakannya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan ampunkan untuk kalian dosa-dosa kalian. Ini menunjukkan ikhwan
Wajib bagi setiap mukmin berupaya bertaubat daripada dosa-dosa besarnya. Dengan itulah Allah akan menggugurkan amalannya, menggugurkan dosa-dosa kecilnya. Ya, apa itu dosa besar? Definisinya adalah setiap bentuk perbuatan, perkataan, i'tiqad yang dianggap ya, dia itu berdosa tetapi diancam bihaddin, dengan had di dunia. Seperti dipotong tangan, mencuri, dikisas, penggal kepala ketika membunuh, kemudian dijilid 100 kali jika berzina masih lajang, dirajam sampai mati. Semua bentuk dosa-dosa besar yang diancam, semua bentuk dosa-dosa yang diancam dengan had di dunia. Atau iqab fil akhirah, sanksi di akhirat dengan neraka, dengan azab, dengan laknat. Ya, maka ini adalah definisi daripada dosa-dosa besar yang diancam Allah dengan had di dunia, diancam dengan azab di akhirat, diancam dengan laknat di dunia dan akhirat, diancam dengan kemurkaan Allah SWT. Ini semua adalah dosa-dosa besar. Nah, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran pahala, Allah akan ampunkan baginya dosa-dosa terlampau. Dengan syarat apa tadi? Jika dijauhi dosa-dosa besar, ikhwan. Jika dijauhi dosa-dosa besar, andai kata Allah Ta'ala alam, qadar Allah, kita tergelincir ke dalam dosa besar, maka segeralah menyesalinya dan bertobat kepada Allah SWT. Itu yang akan dapat menggugurkan dosa-dosa kecil lainnya. Dosa besar tidak akan dapat digugurkan oleh Allah sebelum kita bertobat daripadanya. Naam. Kemudian iqra' al-hadits alladhi ba'dahu. Tafadhal. Babu ad-dinu yusrun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbud dini ila Allahi al-hanifiyatu as-samahatu. Kamil. An Abi Hurairah Al-hanifiyatu as-samahatu. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun walan yushaddad dina ahadun ila ghalabahu. Wasaddidu waqabiru wa abshiru wasta'inu bil ghadwati warrauhati wa syai'in minad dulzati. Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babun ad-dinu yusrun. Bab ad-dinu yusrun, agama ini mudah, agama mudah. Maksudnya mudah, ikhwan, dibandingkan dengan agama-agama sebelum kita, agama Islam, agama yang paling mudah. Allah telah mengangkat daripada umat ini beban yang telah Allah pikulkan kepada umat sebelum kita. Umat sebelum kita, ikhwan, tahu antum, andai kata dia bajunya najis, bukan dicuci, diapain? Dipotong yang kena najisnya. Subhanallah. Taubatnya umat sebelum kita, disuruh bunuh diri. Taubat? Iya, bunuh dirimu. Kata Allah SWT melalui lisan Musa, faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Coba kita disuruh taubat bunuh diri, Masya Allah, mau enggak? Wallahi payah, ikhwan. Allah haramkan kepada mereka yang lezat-lezat. Semua karena pembangkangan mereka. Umat ini umat yang begitu mudahnya agamanya. Umat terdahulu, ikhwan, salatnya bukan sembarang tempat, ada tempat khusus. Sekarang umat Islam di mana-mana salat. Banyak kemudahan. Ju'ilat lil ardu masjidan wa tuhuran, dijadikan untuk ke bumi ini semuanya tempat salat suci, dimanapun enggak dapat air, tayamum. Subhanallah, kemudahan Allah berikan kepada umat ini. Ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Tidak pernah Allah jadikan dalam agama kalian ada yang sulit. Maksudnya dibandingkan umat sebelum kita. Kalau orang malas, semua sulit bagi dia itu. Waktu salat, Allah sulit kali Ustaz.
Salat pun sulit. Iya, bagi orang yang malas. Sulit bagi dia. Puasa. Banyak antum lihat orang-orang di jalan-jalan itu yang merokok, ya dan billah. Udah merokok di tengah hari Ramadan lagi. Subhanallah. Kenapa enggak puasa? Enggak sanggup saya puasa. Mentalnya memang enggak sanggup. Jadi maksud yusrun, mudahnya agama ini jika dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita. Mereka kalau berperang, ikhwan, dapat harta rampasan perang, haram mereka makan. Ketika mereka berperang, musuh-musuh mereka itu kalah, dikumpulkan harta rampasan perang. Andai kata enggak turun-turun api memakan harta rampasan perang ini, ketika itu taulah nabinya ini ada yang mengambil harta rampasan perang. Ya, pernah enggak turun-turun api kata nabinya, ini di fikum al-ghalul, ini ada yang mengambil harta rampasan perang ini. Setiap kabilah bayat saya, mana ini? Pasti ada yang menyimpan. Ternyata ikhwan, ada satu orang nyimpan sebesar kepala sapi, emas disimpannya, enggak diikutkan, Masya Allah. Enggak diikutkan, enggak turun-turun api makannya. Dimasukkan, maka turunlah api, ikhwan. Capek berperang, semua hasilnya diambil Allah SWT. Umat Islam, Allah halalkan untuk kita harta rampasan perang. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan umat Islam. Dan dalam banyak hal. Jadi, kata Imam Bukhari, babun ad-dinu yusrun, bab agama ini mudah. Mudah dibandingkan agama umat-umat sebelum kita. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbud din ilallahi al-hanifiyatus samha. Ahabbud din, seutama-utama agama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah al-hanifiyatus samha. Agama yang lurus, yang penuh dengan toleran. Al-hanifiyah, agama yang lurus, agamanya Ibrahim. Ibrahim disebut dengan nama apa? Hanifan muslima, seseorang yang lurus. Makna hanif, al-mailu 'anis syirk. Hanif adalah lurus, tidak condong kepada kesyirikan. Inilah makna hanif. Agama ini karakternya adalah samhah, toleransi dalam. Alangkah toleransinya agama ini, ikhwan. Alangkah mudahnya. Dalam Islam banyak yang namanya rukhsah. Keringanan, sakit enggak bisa berdiri salat, duduk. Enggak bisa duduk salat, berbaring. Banyak keringan. Musafir boleh berbuka, sakit boleh berbuka. Semua rukhsah. Bahkan perkara-perkara darurat yang haram menjadi halal, bahkan boleh jadi menjadi wajib. Semuanya Allah SWT mudahkan untuk umat ini. Allah telah angkat semua kesulitan kepada umat ini. Agama Islam adalah agama al-hanifiyah samhah. Toleransi sekali agama kita ini, ikhwan. Sesuai dengan fitrah, memudahkan semua urusan dalam segala hal. Tidak ada kesulitan dalam agama ini, ikhwan. Semua urusan yang kecil sampai besar ibadah. Mudahnya agama kita beribadah, ikhwan. Dalam agama lain, wallahi ada yang mereka beribadah harus beli ini, beli itu, uang banyak. Dalam Islam, antum enggak ada modal pun bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir pun ibadah dan seterusnya ibadah. Subhanallah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini Islam yusrun, mudah. Walan yushadda hadzal dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah ada orang yang berlebih-lebihan di dalam mengamalkan agama ini kecuali dia akan dikalahkan agama. Subhanallah, ini butuh penjelasan. Walan yushadda hadzal dina ahad. Tidaklah ada seseorang yang dia mempersulit dirinya. Ya, berlebih-lebihan, melebihi batas yang diajarkan agama dalam beribadah kecuali agama ini akan mengalahkannya. Maksudnya, ikhwan, kecuali agama ini akan membuat dia tidak mampu mengerjakannya, akhirnya dia tinggalkan. Dalam Islam, la ifrata wa la tafrid. Tidak boleh terlampau ifrat, menyepelekan, ataupun tafrid, berlebih-lebihan. Enggak boleh kita gulu berlebih-lebihan. Tidak ada orang berlebih-lebihan dalam beribadah kecuali pasti agama ini akan mengalahkannya. Ya, Al-Imam Ibn Hajar menyebutkan penjelasan hadis ini, antaranya ikhwan, tidak mau mengambil rukhsah yang Allah berikan. Enggak mau mengambil sedekah Allah Subhanahu wa taala, keringan-keringan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Musafir dia beranggapan enggak boleh qasar, harus sempurna. Kesulitan. Ya,
malam hari sepanjang malam dia enggak tidur mengerjakan qiyamul lail. Akhirnya sebelum fajar ngantuk berat dia pun tidur, tinggal jamaah. Terluputlah salat dengan berjamaah. Mana lebih utama ya ikhwan? Subuh berjamaah atau salat malam sepanjang malam? Ini ya, gara-gara berlebihan. Ada salah seorang, ini yang 3 orang itu yang Rasulullah katakan, yang tidak mau nikah, yang tidak mau berbuka, yang tidak mau apa lagi, meninggalkan tidur. Ini Rasulullah larang. Ada salah seorang, ya, dia datang mendengarkan khutbah Nabi SAW. Semua sahabat, ya, duduk. Dia berdiri di sana, di tengah-tengah panas matahari. Subhanallah. Semua sahabat di bawah naungan. Walaupun ketika itu masih atapnya itu daripada pelepah kurma, dia di belakang. Subhanallah. Berdiri mendengar khutbah. Kemudian kata Rasulullah, siapa itu? Oh, itu Abu Israil ya Rasulullah. Dia bernazar untuk tidak duduk ketika mendengar khutbah, bernazar untuk berdiri mendengar khutbahmu, bernazar untuk berpanas-panas ria, bernazar untuk tidak berbicara. Subhanallah, kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, suruh dia duduk, suruh dia masuk, suruh dia bernaung, suruh dia berbicara. Dia menganggap ya kawan, kalau berdiri lebih banyak utamanya daripada duduk. Kalau anda kata di tengah panas matahari lebih besar pahalanya dengan khutbah daripada di bawah matahari. Rasulullah suruh batalkan dia itu semua. Agama ini mudah ikhwan. Ya, anda kata ada 2 perkara yang tidak haram, Rasulullah akan pilih mana yang paling mudah. Ya, jalan ke Sekupang. Ya, ini jalannya mudah. Ini jalannya payah. Ya, jalan ini antum harus berenang naik rakit segala macam lah. Sini ada singa segala macam. Ini mudah. Yang mana antum pilih? Yang mudah. Ada mobil mudah, harganya pun murah, enggak mahal, 3.000, 4.000. Antum jalan ke Sekupang jalan kaki, mana lebih mudah? Hah? Naik mobil antum. Jangan mengatakan semakin payah ibadah, semakin tinggi tingkat kesulitan beribadah, semakin banyak pahalanya Ustaz. Maka saya jalan aja lah ke Sekupang. Subhanallah. Ini karena Allah tasyadun ikhwan. Berkata Ibnu Hajar, aku telah melihat orang-orang sebelumku melihat orang yang berlebihan dalam agama pasti dikalahkan agama, akhirnya dia futur. Futur ikhwan, tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan. Banyak yang futur. Banyak yang futur berlebihan. Makanya dalam Islam ya ikhwan, amal ibadah bukan jumlahnya yang banyak tapi continue. Ya. Maka antum carilah ibadah walaupun sedikit tapi continue. Daripada satu hari suntuk antum beribadah, besok enggak lagi. Ya, antum berusaha taruh balsem sampai mata enggak ngantuk. Jangan berlebihan. Nabi SAW mengatakan, anda yang kata ngantuk, tidur kau. Ya, tidur dulu. Semangat nanti baru beribadah kembali. Maka kata Rasulullah SAW, fasaddidu, ay ilzamus sadada, wa huwa as-shawab, min ghairi ifrat wal tafrid. Saddidu fasaddidu, maka hendaklah kalian berusaha melaksanakan segala macam bentuk amalan dengan benar, tidak berlebih-lebihan dan tidak menyepelekan amalan. Itulah makna benar, i'tidal, pertengahan. Ya, iqtisad, pertengahan dalam beribadah. Makna fasaddidu ilzamus sadad, senantiasalah melakukan amalan dengan benar, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurang-urangi amalan. Itu makna fasaddidu. Waqaribu, makna waqaribu, in lam tastati'ul akhdha bil akmal fa'mal bima yaqrabu minhu. Makna waqaribu, andai kata kalian enggak mampu beramal dengan sempurna, berusahalah mendekati kepada kesempurnaan. Subhanallah. Berusahalah untuk beramal dengan benar dan sempurna. Enggak mampu sempurna, berupayalah mendekati kesempurnaan dalam beramal. Berusahalah kita ikhwan supaya lebih baik dalam beramal, semaksimal kita. Ya. Wa qaribu wa abshiru, dan bergembiralah kalian. Ai bis thawabi 'alal 'amalid daim wa in qall. Bergembiralah kalian dengan pahala yang akan terus mengalir dengan amalan kalian selama amalan tersebut continue, terus menerus bergembira.
Wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in min ad-duljah. Wasta'inu, kata Rasulullah, wasta'inu. Apa arti ista'inu? Apa? Memohon pertolongan, meminta bantuan. Wasta'inu maksudnya adalah dalam hadis ini, ikhwan, wasta'inu, hendaklah kalian pandai-pandai menggunakan waktu-waktu kalian, ya, bil ghadwati war rawhati wa syai'in min ad-duljah. Makna ghadwah, al-ghadwah adalah as-sayru awal an-nahar. Jalan pada pagi hari, ikhwan, itu namanya ghadwah. Makna rawhah, jalan setelah tergelincir matahari. Makna duljah, jalan di malam hari sampai akhir malam. Dan ikhwan, ada apa rupanya dengan hadis ini? Kata Rasulullah SAW, ista'inu, mohonlah kalian, mohonlah bantuan kepada Allah SWT menggunakan waktu berjalan pagi hari, siang hari, malam hari. Maksudnya apa, ikhwan? Musafir, seorang musafir harus pandai-pandai dia menggunakan waktunya agar sampai kepada tujuan. Ketika dia semangat jalan, capek istirahat. Semangat jalan, capek istirahat. Orang musafir jika tidak berhenti jalan terus, apa jadinya? Keletihan akhirnya enggak sampai tujuan. Orang-orang Arab, ikhwan, kalau mereka musafir mereka tahu ini pagi hari, ini waktu yang tepat untuk berjalan. Jalan. Oh, udah matahari tinggi panas, istirahat. Oh, matahari tergelincir, jalan. Malam hari jalan. Maka kata Rasulullah SAW, wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in min ad-duljah. Maknanya adalah pandai-pandailah memilih waktu-waktu sedang semangat. Waktu antum sedang semangat seperti sekarang, sedang sehat, ya, memiliki kesehatan, memiliki semangat dalam belajar, beramal, beribadah, kerjakan. Sebelum datang masa kita malas. Kalau malas, istirahat sebentar. Nanti berusaha jalan lagi. Beginilah ikhwan rahimakumullah. Enggak akan mungkin kita stabil, kita bukan malaikat. Maka pilihlah waktu antum sedang semangat, amal banyak-banyak. Sedang semangat timba ilmu. Sedang malas, istirahat sebentar, enggak usah ngaji. Besok ngaji lagi. Begitulah ikhwan. Makanya Rasulullah SAW, ya, sallallahu alaihi wasallam, tidak mengajarkan kepada sahabat amalan yang banyak-banyak, tapi sedikit-sedikit. Yang penting continue, karena enggak akan mampu nanti kita melakukannya. Ya, maka pandai-pandailah memilih-milih. Ketika semangat kerjakan. Ketika antum istirahat, letih istirahat. Ya. Berkata Handhalah, ya, nafaqa Handhalah ya Rasulullah. Telah menjadi munafik Handhalah ya Rasulullah. Dibilang sama Abu Bakar. Rasulullah melihat, mana Handhalah ini? Lama enggak nampak-nampak ini. Handhalah yang tadi ghasil malaika, yang dimandikan malaikat. Dia lama enggak nampak. Rasulullah SAW senantiasa ngecek sahabat-sahabatnya. Mana Handhalah ini? Ya Rasulullah, dia murung di rumahnya. Kenapa? Dia menganggap dirinya telah menjadi munafik ya Rasulullah. Ya, dari mana informasi? Dari Abu Bakar. Abu Bakar jumpa dia. Handhalah, kenapa kau enggak pernah berangkat lagi sekarang menemui Rasulullah? Aku ini orang munafik, Abu Bakar. Kenapa rupamu? Kenapa rupanya denganmu? Tidakkah kau merasakan? Andai kata kita bersama Nabi SAW, kita begitu senangnya, kita ingat akhirat, kita ingat surga, takut neraka. Balik ke rumah, jumpa istri, jumpa anak, sibuk berdagang, sibuk ke pasar. Subhanallah. Sibuk dengan diskon dan seterusnya. Afashnal azwaja waddai'at. Kita sibuk pura muamalah dunia, pulang ke rumah jumpa anak ini, tuntutan ini, anak ini, istri minta ini, pergi sana, pergi sini, lupa kita. Tidak kau rasakan Abu Bakar? Demi Allah, aku pun merasakannya. Mari kita pergi, tanya Rasulullah SAW. Ya ikhwan, inilah para sahabat. Ya, mereka begitu merasa, ini ada apa ini, kok parah kali aku munafik ini. Malas beramal, andai kata jauh dari Nabi hilang. Antum sekarang di sini, ikhwan, semangatnya kalau udah balik ke toko masing-masing, dah lah itu, kalkulator aja lah itu. Oh ini diskon segini nih, ini paling banyak segini nih. Nah. Kalau sekarang, subhanallah, berapi-api, sanggup qiyamul lail dan seterusnya. Ini semua karena iman. Jadi ikhwan, kata Rasulullah, bilang kepada Abu Hanzalah, walakin sa'atan. Yang namanya iman, Nabi yang mengatakan bukan saya, sa'atan fasa'atan. Sesaat dan sesaat. Andai kata kalian ingin seperti ini terus menerus,
akan turun malaikat menyalimi kalian. Berarti apa? Kalian adalah bagian daripada malaikat. Ikhwan, kita punya ghadab, marah, punya nafsu, punya syahwat. Ikhwan, ya, walakin sa'atan fasa'atan. Makanya ketika kita memiliki kesemangatan dalam belajar, berjihad, berinfak, mumpung lagi ada uang, banyak-banyak infak, mumpung lagi ada tenaga, banyak-banyak untuk bekerja untuk Islam, beramal untuk Islam, ya, dan seterusnya sebelum datang masa malas. Wallahu ta'ala alam, wa aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.